Kalau buat saya sih cuman ada tiga lah maksimal. Dua yang paling baik menurut saya adalah BBYB, Bank Neo Commerce, dan Bank Arto ya, jago ya. Eh, ada lagi yang lebih baik, tapi mungkin nggak listed sebenarnya adalah Bank, banknya Shopee. Oh, oke, Itu oke. salah satu yang besar dan pertumbuhannya benar-benar bisa mengeksekusi ekosistemnya dengan baik. Nah, terus gimana dengan bank-bank digital lain yang sebenarnya butuh right issue untuk nyampe 3 triliun? Ini balik lagi akan jadi seleksi yang menunjukkan bagaimana komitmen dari shareholdernya mereka terhadap niat dan visi mereka bangun bank digital. Kalaupun memang mereka secara market appetite lagi jelek, sehingga tidak bisa raising fund dari publik, nggak bisa dapatkan dana right issue dari publik gitu ya. Di satu sisi harusnya shareholdernya step in, harusnya shareholdernya menjadi standby buyer yang bersedia menginjeksi supaya equity-nya cukup mencapai 3 triliun. Dan dari sini sih yang baru kelihatan kayak gitu sih baru BBYB dan juga Arto ya, gitu Ibu. Iya, semuanya ini ya Pak, seleksi ya Pak. Jadi yang Betul, benar-benar proven yang masih bertahan begitu ya Pak ya. betul. Oke Pak Bias, kalau dilihat dari tahun ini sampai sekarang ini kayaknya sektor konstruksi sama sektor properti nih belum mengalami ya maksudnya seperti hidup segar mati tak mau gitu. Kalau menurut Pak Bias sendiri ada yang baik nggak Pak mengenai dua sektor ini? Apakah mungkin tahun depan? Tapi tahun depan biasanya tahun politik. Apakah konstruksi sama properti juga baik ya Pak? Ya? Itu pertanyaannya Pak. Iya, mungkin jawabannya kebagi dua, Bu. Kalau untuk sektor properti, iya kelihatannya akan tetap challenging. Tapi jangan lupa sebenarnya sektor properti 2021 tuh performance-nya cukup baik dari sisi operasional. Tapi itu karena ada insentif down payment dan juga insentif KPR ya waktu itu. Nah, 2022 ternyata lumayan tapi biasa aja. Nah, 2023 saya pikir dengan tahun politik jadi agak slow down sedikit kalau menurut saya gitu. Tapi on the other hand, sektor konstruksi itu kan masalah utamanya adalah ya kita tahu lah balance sheet. Kita tahu utang mereka gede, piutang mereka banyak nyangkut di proyek-proyek infrastruktur gitu ya. Nah, uh, 2022 saya pikir mungkin ketika semua penguatan modal right issue yang dilakukan beberapa emiten konstruksi sudah selesai, saya pikir bisa jadi sesuatu yang positif lah di tahun depan. Dan di tahun depan itu ada eksekusi IKN yang cukup besar. Kita tahu pemerintah udah melakukan tender hampir 30 triliun lebih untuk persiapan pembangunan IKN fase pertama lah. Nah, eksekusi proyek ini harus selesai di paling lambat semester pertama 2024 atau akhir 2023 gitu. Jadi akan ada banyak sekali pendapatan untuk emiten-emiten konstruksi khususnya karya-karya BUMN gitu ya yang berasal dari eksekusi proyek IKN. Jadi saya pikir mungkin momentumnya jadi jauh lebih baik dibandingkan 2022 untuk sektor konstruksi ya tahun depan ya. Karena proyek IKN ini ya Pak ya, jadi mulai mendekati akhir penyelesaian itu ya Pak ya. Jadi kalau Iya, misalnya betul. saham properti sendiri lebih prefer mana Pak? PTPP, Wika, atau Waskita, atau Adikarya Pak? Ya, konstruksi karena memang kalau konstruksi karena memang ada dua variabel utamanya. Pertama, penyehatan balance sheet dan juga exposure ke proyek IKN. Saya pikir mungkin yang terlihat sangat baik adalah pertama Waskita karena turnaround story di balance sheet-nya sudah sangat jalan gitu ya. Dan tahun depan udah bisa kembali fokus ke growth. Dan yang kedua mungkin yang udah terkoreksi cukup dalam adalah Adikarya ya. Apalagi setelah right issue-nya kemarin mereka punya balance sheet jadi lebih baik untuk tahun depan. Oke.
Oh, betul juga Pak Bias. Kalau misalnya kayak PTPP, Wika itu kan apa masih untung ya, tapi kayak Waskita Adi itu sorry ya. Iya Jadi betul. PTPP sama Waskita sudah terkenal nggak punya masalah lah ibaratnya gitu. Jadi ya masalah eh, sorry udah itu nggak ada sebenarnya yang belum upside-nya, susah. upside story-nya Iya 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 Pak. gitu. Oke. Pak Bias, saya mau tanya lagi Pak Bias, ini apa untuk kemarin yang G20 itu untuk saham-saham apa yang bisa apa mendapatkan dampak positif dari G20 Pak? Wah ya ini menarik. Jadi Mhm. G20 kemarin itu memang menghasilkan beberapa resolusi yang bisa ngasih lihat ke kita bisnis mindset ke depan dari global tuh kayak apa. Yang Mhm. pertama adalah fokus ke healthcare. Mhm. Kedua, fokus ke green economy gitu. Mhm. Walaupun ya memang sponsornya adalah Amerika yang masih didominasi oleh Partai Demokrat dan Joe Biden gitu ya. Saya nggak tahu nanti kalau misalnya uh, pemimpin dari Amerika itu berubah balik ke Republik, apakah mereka masih berpikir tentang green economy atau enggak. Tapi resolusi dari G20 kemarin seperti itu. Ketiga, uh, lebih menguatkan masalah perdamaian dan penyelesaian konflik. Jadi komitmen ini menunjukkan bahwa nantinya di 2023 kayaknya tensi geopolitiknya nggak akan terlalu tinggi. Cina sama Amerika Serikat juga udah salam-salaman kemarin, jadi ya era baru lah gitu. Nah, buat emiten di Indonesia kelihatan jelas bahwa investasi ke green economy khususnya electric vehicle gitu ya, itu akan semakin besar di Indonesia. Walaupun memang omong-omongannya udah dari awal tahun, tapi seenggaknya pas G20 kemarin ada banyak tanda tangan MOU dan kontrak gitu ya. Seenggaknya itu jadi one step closer buat investasi green economy khususnya electric vehicle di Indonesia. Jadi beberapa nama kayak yang memang udah fokus ke green economy kayak misalnya Indika, Toba gitu ya. Itu mungkin akan diuntungkan dan produk turunannya ya balik lagi baterai dengan nikel gitu ya. Jadi ada Inco, ada Harum juga gitu. Ya saya pikir itu. Dan ada satu yang menarik sih, ada eksekusi MRT ya, MRT Jakarta dari yang jalur barat ke timur ya itu akan dibangun dan investornya baru bukan lagi Jepang. Jadi saya pikir menarik untuk kita lihat nanti kontraktornya yang dapat siapa nih buat MRT Jakarta karena nilainya pasti akan lumayan besar Ibu. Oke, oke. Iya. Pak, ini ada tanya Pak. Mau tanya Bu, Oh ya, kenapa ada Bangwas kita, kenapa nggak PTPP? Tadi udah dijelaskan ya Pak Bias ya, yang iya sorry itu ya Bu ya. betul betul. Mhm. Jadi Bu, kalau misalnya PTPP, jika itu bersih apa tidak ada masalah, jadi laporan keuangannya segala macam tuh stabil gitu. Tapi kalau seperti Iya Adi dan betul. kita itu kan mengalami kerugian, ada beban bunga, ada masalah di dalam hutangnya. Jadi kalau misalnya nanti kalau sudah beres semua, jadi harganya akan naik. Jadi semua itu akan naik, PTBP, Wika, tetapi lipat naiknya persentasenya mungkin akan lebih besar yang sorry, begitu ya Pak ya? Begitu Betul, ya Pak? betul Ibu, betul, betul. Kembali ke G20 berarti yang harus diperhatikan itu adalah yang eh, energi hijau ya Pak ya, termasuk juga Iya, nikel, energi apa kendaraan listrik dan juga yang tadi healthcare gitu ya. Oke. Terus Pak yang lagi hot nih, Piala Dunia ini yang sudah dimulai dari kemarin. Iya. iya. Pak Analis kita Dias lah ada biasanya satu yang kalau lagi sedih Piala Bu Dunia, karena Argentina kalah Bu. oh dia belum apa-apa ya. Masalahnya sama Jepang ya. Oh, Sama Arab Saudi Bu. Wah ini luar oh, biasa. iya iya iya. Mungkin ini ya kan berada di Qatar, jadinya mungkin audiensnya, suasananya jadi kalah atau gimana? Gimana nih Pak? Iya Bu. Biasanya 5 tahun sekali ya untuk Piala Dunia ini. Biasanya fenomena apa Pak yang biasa di bursa Pak kalau Piala Dunia selain sepi? Iya Pak ya. Iya, biasanya analis-analisnya kesiangan Bu masuk kantor Bu Oh karena iya. begadang.
Oh, dia Tapi jadi enggak. menjelaskan Memang ya. tapi memang secara historis menunjukkan bahwa eh, trading value dan volume di capital market ketika ada event Piala Dunia seperti ini jadi relatif sepi ya. Apalagi kita tahu juga ini dilakukan ternyata di ujung tahun di mana Iya. biasanya ada beberapa fund managers atau asset management yang atau dana atau insurance company yang memang udah hampir selesai lah strategi-strategi investasi mereka gitu. Ibaratnya targetnya udah nyampe gitu. Biasanya akan jadi relatif sepi sih gitu. Dan biasanya di ujung tahun yang paling bikin rame itu adalah either pertumbuhan ekonomi yang kencang karena belanja pemerintah atau karena window dressing. Nah, untuk window dressing menarik nih. Mungkin IHSG sendiri saya pikir mungkin nggak akan dapat window dressing terlalu banyak, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang mungkin di bulan Desember bahkan bisa naik 5%, 6% gitu ya. Tapi mungkin tahun ini nggak akan naik terlalu banyak. Kenapa? Karena kita dari awal tahun sudah naik gitu. Jadi Iya. apalagi yang mau di window dressingin gitu ketika kita sudah menjadi salah satu market yang paling perform secara global bahkan gitu, Ibu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya menyoroti tentang Piala Dunia ini ya marketnya jadi sepi. Jadi doublenya. Pertama karena Piala Dunia, kedua juga biasanya kan bulan Juni ya Pak ya. Tapi ini Piala Dunianya kan Iya, jadi akhir tahun. Jadi kan fund manager betul. sudah apa namanya sudah Udah ada di sampai Qatar kapan sampai semua, kapan Bu. gitu. Semua lagi nonton di Stadion Pasti Qatar, Bu. langsung kita nyusul di sana ya Pak. Oke Pak, jadi kita tadi sudah di-spill juga sama Pak Bias mengenai window dressing. Jadi menurut Pak Bias sendiri, mungkin window dressingnya karena kita sudah naik tinggi mungkin sudah naik sekitar 7% ya Pak ya. Jadi mungkin Ya, akan paling tidak tuh stabil lah ya Pak ya, mungkin naik dikit gitu. Mungkin sekitar 7, berapa Pak targetnya Pak? 71, 72-an gitu? dari kita mungkin optimisnya 73, tapi minimal 7.200 kita masih bisa deliver sih Oh, di akhir tahunnya. ya itu kalau 7.300 lebih ke mungkin sektor perbankan gitu-gitu ya Pak, untuk window Iya, dressingnya. iya betul. Tapi kelihatannya perlu ada IG live lagi nih Pak untuk window dressing. Wah, boleh, boleh. Nanti kita ulik secara data karena gini, biasanya yang dapat window dressing itu adalah justru sektor-sektor atau saham-saham yang eh, partisipannya banyak, yang supporternya banyak, dan yang belum perform. Artinya entah itu masih negatif returnnya dari awal tahun atau naik tapi lebih rendah daripada kenaikan indeks atau kenaikan sektornya gitu. Jadi nanti kita bisa tuh kita tracking nanti saham-saham mana yang biasanya rame dan kita lihat performance-nya sebenarnya udah baik atau belum gitu. Sehingga kalau belum ada potensi window dressing lebih besar ke situ sebenarnya. Oke, Gitu. iya Pak. Kalau ini kan kita bincang santai, kita bikin live. Besok kalau misalnya tentang window dressing mungkin lebih serius sih Pak. Mungkin pakai webinar, Boleh? pakai Zoom. Ya Jadi, tetap santai lah jadi Ibu ada kita. datanya. Jadi ada datanya semua. Jadi Ya, sebagai ya. atau Siap. friend tuh bisa lebih bukan hanya omongan tapi ada datanya begitu ya Pak Bias ya. Boleh? Oke. Boleh Ibu. Jadi ini menarik sekali Pak Dian. Oke, untuk Sobat Kepi jangan lupa untuk follow kita di @kepi_family_Semarang ya. Terus mungkin closing statement dari Pak Bias untuk menutup IG kita pada sore hari. Apa yang harus atau mungkin ada yang ditunggu Pak selain window dressing di akhir tahun ini Pak? Mungkin ada berita-berita apa yang selain ditunggu tanggal 14 selain dekat Pak? Oke. Waduh, udah semua diselain-selainin Bu. Jadi sebenarnya cuman itu doang. Tapi memang ya, saran saya buat teman-teman KB Friends benar-benar ikutin dan follow perkembangan dari pergerakan suku bunga global, khususnya The Fed.
benar-benar liatin kira-kira the Fed tuh mau kayak gimana nanti, karena ini sangat berpengaruh sama market kita gitu ya. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi sendiri jangan takut, Indonesia tuh eh, jarang krisis kalau kita masih sering makan enak gitu. Jadi kalau ngerasa bahwa spending masih bagus gitu ya, jadi sebenarnya Indonesia nggak punya masalah dari sisi pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa, tetap optimis, dan bahkan mungkin kita akan kebantu sedikit dari sisi sentimen global ketika beneran bank sentral global khususnya the Fed itu mulai nurunin hawkish stances-nya, mulai menjadi dovish gitu ya, mulai mulai tidak agresif naikin suku bunga. Itu biasanya saham global akan naik, jadi kita juga bisa dapat sentimen dari situ. Ya mungkin itu juga yang bisa membuat indeks kita bisa naik sampai akhir tahun ke 7.200 atau 7.300 ekspektasi kita gitu ya. Jadi tetap optimis sih kalau menurut saya sih Ibu, sampai akhir tahun minimal.